Rintangan ini adalah rintangan yang membuat sebagian besar penjual online gagal dalam memulai bisnisnya atau bahkan menjalankan bisnisnya. Apa saja untuk rintangannya? Simak terus. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk rintangan yang pertama. Nah, untuk rintangan yang pertama itu adalah bingung harus mulai dari mana. Oke sellers, sebagai penjual online pemula tentunya kita memiliki banyak pertanyaan seputar jualan online karena ilmu kita masih awam dan juga kita belum mengerti lebih dalam mengenai jualan online. Oleh sebab itu, penjual online pemula seringkali memiliki banyak pertanyaan di kepalanya yang menghantui mereka, teman-teman. Seperti produk apa yang harus saya jual, modalnya nggak ada, ataupun bisa rugi apa enggak. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menghantui mereka, teman-teman, sehingga mereka bingung untuk memulainya, teman-teman. Saran saya untuk kalian yang ingin menanyakan pertanyaan, kalian bisa langsung ketik ya di kolom komentar. Nanti saya akan balas pertanyaan kalian. Kalau saya balas satu-satu di sini akan terlalu lama videonya, teman-teman. Malah nanti videonya akan jadi video Q&A. Jadi seperti itu ya. Tips saya untuk kalian, apapun pertanyaan yang menghantui kepala kalian, jawaban saya cukup simpel, yaitu mulai aja dulu. Memang jawaban ini terdengar agak simpel ya, tetapi ketika kalian mulai, kalian akan menemukan banyak pelajaran, teman-teman. Kalau nggak percaya, coba aja. Oke sellers, rintangan kedua yang sering dialami oleh para penjual online itu adalah tidak tahu cara buka toko dan upload produk yang benar. Oke sellers, sebagai pemula tentunya kita belum mengerti ya mengenai cara membuka toko yang benar, disertai dengan logo dan desain yang bagus, dan kita juga tidak tahu dan belum tahu cara upload produk yang benar, seperti judulnya bagaimana, foto produknya, deskripsinya, dan lain sebagainya, teman-teman. Saran saya untuk kalian sebagai pemula, kalian tidak harus sempurna, teman-teman. Kalian bisa buka toko aja dulu dan tidak harus sempurna. Kalian bisa buat logonya yang ya seadanya dulu, nanti bisa kalian benerin, dan kalian juga bisa upload produk yang seadanya dulu, teman-teman. Saya pun dulu begitu. Ketika saya membuka toko ataupun mengupload produk, saya juga tidak langsung sempurna. Tokonya acak-acakan, desainnya nggak rapi, dan juga masih acak adu lah. Catatannya dan deskripsi tokonya nggak jelas, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk produknya, fotonya juga nggak jelas, deskripsinya susunannya nggak rapi, dan juga judulnya tidak ada kata kuncinya, ataupun kata kuncinya tidak jelas, teman-teman. Jadi yang saya lakukan itu adalah saya pelajari satu persatu, teman-teman. Mulai dari cara membuat logo toko yang benar, banner yang benar, cara menyusun deskripsi toko, dan catatan toko. Jadi kita bisa pelajari satu-satu, teman-teman. Jangan langsung pelajari semuanya karena itu akan pusing, teman-teman. Saya pun juga begitu. Ketika saya mempelajari semuanya, saya akan pusing dan malah akan stres, teman-teman. Yang bisa kalian lakukan, kalian bisa pelajari satu-satu ya. Kalian fokus dulu, misalkan kalau mau ngebenerin nih desain tokonya, ya kalian fokus dulu di tokonya, di desain tokonya kalian bisa pelajari. Nanti untuk produknya nanti aja kalau desain tokonya udah rapi, teman-teman. Jadi tips dari saya, kalian bisa pelajari satu-satu mengenai toko dan juga produk kalian. Oke, itu adalah rintangan dan tipsnya ya dari saya pribadi. Oke sellers, rintangan ketiga yang sering dialami oleh penjual online itu adalah bingung cara menangani orderan. Oke sellers, mendapatkan orderan artinya kita mendapatkan cuan, teman-teman, dari toko ataupun produk yang kita jual, teman-teman. Tetapi kalau penjual online nih, biasanya mereka belum paham kan mengenai cara mengelola orderan ataupun cara menangani orderan ini, sehingga perasaan mereka campur aduk, senang karena dapet cuan, bingung juga cara nanganinya. Campur aduk lah para penjual online ini untuk perasaannya. Nah, saran saya untuk kalian yang mendapatkan orderan dan panik dengan orderan tersebut, kalian bisa pelajari ya untuk cara mengelola orderannya, mulai dari memproses, mengirim, mengupload resi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian bisa pelajari untuk semua tentang orderan ataupun transaksi yang ada di marketplace. Kalau di Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu kurang lebih sama lah, teman-teman. Jadi kalau kalian bisa mengelola orderan di Bukalapak misalkan, kalian juga akan bisa mengelola orderan di marketplace lainnya seperti Shopee, Tokopedia, atau bahkan di TikTok itu juga hampir sama, teman-teman, karena saya mengalaminya sendiri.
Kalau kalian harus belajar, paling belajar sedikit doang lah mengenai cara mengelola orderan di marketplace ataupun di sosial media marketplace, teman-teman. Jadi tips saya adalah jangan panik dan kalian bisa pelajari untuk cara mengelola orderannya. Lebih baiknya lagi ketika kalian belum mendapatkan orderan nih, kalian udah belajar dulu untuk cara mengelola orderannya. Sehingga ketika kalian mendapatkan orderan, kalian tidak panik dengan orderan tersebut, teman-teman. Oke, itu adalah rintangan ketiga yang sering dialami oleh penjual online. Oke sellers, rintangan terbesar yang keempat itu adalah tidak paham mengenai fitur marketplace. Oke sellers, setiap marketplace pastinya memiliki fitur tersendiri ya teman-teman. Meskipun fiturnya sama, itu kan di marketplace ada fitur iklan tuh. Semua marketplace pasti ada fitur iklannya teman-teman. Cuma namanya aja yang beda-beda. Kalau di Bukalapak itu ada Promote Push namanya. Kalau di Tokopedia itu ada Top Ads. Kalau di Shopee itu ada iklan pencarian teman-teman. Jadi semua marketplace pasti ada fitur iklannya, tetapi namanya doang yang beda-beda. Fitur-fitur lainnya juga sama, ada fitur pengirimannya juga. Di Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu juga ada fitur pengirimannya. Cuma kurirnya aja yang mungkin ada pembatasan tertentu atau yang berbeda teman-teman. Jadi seperti itu. Kalian bisa pelajari semua fitur yang ada di marketplace kesayangan kalian ataupun marketplace yang sedang kalian geluti untuk menjual produk kalian teman-teman. Kalau kalian jualan di Bukalapak, kalian bisa pelajari mengenai fitur-fitur yang ada di Bukalapak. Kalau kalian jualan di Tokopedia ataupun Shopee, kalian bisa pelajari untuk fitur-fitur yang ada di marketplace tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Seringkali para penjual online ini tidak paham mengenai fitur-fitur yang ada di marketplace sehingga mereka seringkali melanggar aturan atau ketentuan yang ada di marketplace teman-teman. Jadi mereka akan kena sanksi ya ataupun hukuman lah dari marketplace-nya. Jadi kalian harus pahami betul ya ketentuan dan sistemnya. Kalian perlu baca untuk ketentuan dari marketplace-nya dan kalian bisa batasi ya ataupun hindari untuk peraturan tersebut yang melanggar aturan dari marketplace. Itu adalah rintangan keempat yang paling besar dan paling mempengaruhi penjual online teman-teman. Saya akan rekap ulang untuk 4 rintangan yang saya sebutkan dan jelaskan tadi. Untuk rintangan pertama itu adalah bingung harus mulai dari mana. Ini adalah rintangan yang paling sering ditanyakan ya oleh penjual online ke saya pribadi, khususnya lewat DM IG. Dan rintangan kedua di sini adalah tidak tahu cara buka toko dan upload produk yang benar teman-teman. Tips saya untuk kalian bisa mulai aja dulu ya, buka toko seadanya dan juga upload produk seadanya. Nanti masalah kualitas kita bisa benerin teman-teman. Untuk rintangan ketiga itu adalah bingung cara menangani orderan. Rintangan keempat itu adalah tidak paham fitur marketplace teman-teman, seperti fitur iklan, fitur pengiriman, dan fitur lainnya yang ada di marketplace. Oke sellers, jadi itu adalah 4 rintangan terbesar yang sering dihadapi para penjual online. Dan seringkali para penjual online ini gagal ataupun menyerah ketika menghadapi 4 rintangan tersebut. Dan 4 rintangan ini juga sering ditanyakan kepada saya lewat komentar ataupun DM IG teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan mengenai video ini, silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab pertanyaan kalian. Dan jika kalian ingin belajar lebih lanjut mengenai bisnis online, khususnya di Bukalapak, kalian bisa masuk ke eksklusif community saya. Karena di eksklusif community tersebut, saya akan edukasi kalian. Dan ini khusus ya untuk penjual yang ada di Bukalapak. Jadi kalian bisa masuk ke sana dan gratis untuk masuknya teman-teman. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Bye. Thanks guys yang udah nonton.